Nah, pengertian mesin. Mungkin kita sering melihat mesin di sekitar kita, cuman kita tidak tahu mesin itu apa. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit mesin itu apa. Nah, dari pandangan keteknikan atau ditinjauan dari konstruksi, mesin itu adalah suatu bangunan kompleks tersusun dari bagian-bagian yang saling menopang sehingga menghasilkan suatu fungsi kerja tertentu, ataupun alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Nah, biasanya membutuhkan sebuah masukan mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran, kemudian melakukan tugas yang telah kita setel. Itu tergantung dari jenis mesinnya apa, nanti akan kita sesuaikan. Perbedaan alat dan mesin. Mungkin anak-anakku semuanya sudah bisa membedakan alat dan mesin, cuman mungkin masih belum paham pengertian alat itu apa dan mesin itu apa. Nah, di sini Bapak jelaskan alat adalah alat bantu mekanik yang sederhana, sedangkan mesin adalah alat bantu mekanik yang disusunannya kompleks. Nah, contoh alat di sini di pertanian misalnya cangkul. Nah, sedangkan mesin itu adalah traktor. Nah, kita lihat cangkul itu susunannya sederhana yang fungsinya untuk mengolah tanah. Kemudian traktor susunannya lebih kompleks. Nah, tujuannya juga sama untuk mengolah tanah. Jadi sekarang kita bisa membedakan alat dan mesin. Kemudian untuk batasan, salah satu kriteria yang biasa dipakai adanya transmisi gerak pada alat tersebut. Pada mesin, bagian fungsionalnya tidak digerakkan langsung, sedangkan pada alat, bagian fungsionalnya langsung digerakkan oleh pemakai. Nah, ini contohnya tadi yang Bapak sebutkan, yaitu cangkul dan traktor. Nah, kalau traktor fungsionalnya tidak digerakkan langsung, sedangkan alat digerakkan secara langsung, contohnya cangkul. Nah, sekarang alsintan itu apa? Nah, alsintan ada alat dan mesin terkait aktivitas pertanian. Bahasannya mengenai alat dan mesin pertanian mencakup seluruh peralatan yang dipergunakan dalam suatu pekerjaan budidaya pertanian, yaitu pengusahaan tanaman dan lain-lain. Kemudian cakupan dari pekerjaan alsintan ini apa aja, yaitu ada 5 pekerjaan budidaya pertanian atau perkebunan yang berhubungan langsung dengan alsintan, yaitu yang pertama pembukaan dan penyiapan lahan, kedua pengolahan tanah, ketiga penanaman, keempat pemeliharaan tanaman, yang terakhir panen. Saya jelaskan sekilas, yaitu yang pertama pembukaan dan penyiapan lahan. Nah, di pekerjaan penyiapan suatu luasan tanah dari berbagai kondisi awal menjadi suatu lahan yang siap dipakai untuk pembudidayaan tanaman tertentu. Nah, pekerjaan pembukaan dan penyiapan lahan umumnya berarti membuka suatu luasan hutan atau lahan menjadi suatu lahan pertanian. Alat dan mesin pertanian yang digunakan misalnya yaitu gergaji, bulldozer, chainsaw, dan lain sebagainya. Kemudian di pengolahan tanah meliputi pekerjaan penyiapan atau pengolahan lahan sehingga siap ditanami. Nah, di pengolahan tanah secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada pengolahan tanah primer dan pengolahan tanah sekunder. Di pengolahan tanah primer, itu pengolahan tanah pertama biasanya mempunyai kedalaman olah yang lebih dalam, lebih dari 15 cm. Contoh alat dan mesin pengolahan tanah pertama adalah menggunakan bajak singkal, bajak piringan, bajak pahat, rotavator atau rotary tiller, cangkul, dan lain sebagainya. Nah, bajak singkal atau bajak piringan biasa ditarik menggunakan traktor. Kemudian di pengolahan tanah sekunder atau pengolahan tanah kedua, mengolah tanah lebih dangkal, yaitu kurang dari 15 cm, serta hasil olahannya sudah halus dengan permukaan tanah yang relatif rata. Nah, contoh di pengolahan tanah kedua ini adalah garuk gerigi, garuk pegas, garuk piringan, dan alat pembentuk guludan atau juringan lainnya. Jadi setelah kita membajak menggunakan traktor yang menggunakan banyak singkal tadi, kemudian dilanjutkan dengan
pengolahan tanah sekunder itu dalam bentuk penghalusan gumpalan-gumpalan tanah tadi menggunakan garu piringan. Kemudian di penanaman, kegiatan penempatan benih atau bibit ke tanah atau medium lain, misalnya pasir atau air pada kultur pasir. Sedemikian sehingga digarap akan menjadi pertunasan dan pertumbuhan tanaman dengan bagus. Nah, contoh alat sintan, alat mesin pertanian di kegiatan penanaman yaitu seperti pengicir bijian atau grain drill, pemindahan tanaman atau transplanter dan sebagainya. Nah, kemudian di kegiatan pemeliharaan tanaman, semua pekerjaan yang dilakukan untuk memelihara tanaman sejak setelah penanaman sampai panen. Nah, di pekerjaan pemeliharaan tanaman misalnya itu kegiatan penjarangan, pendanggiran, penyiangan gulma, pemberantasan hama dan penyakit, pemberian air irigasi, pemangkasan sampai ke pemupukan. Nah, contoh alat mesin untuk kegiatan pemeliharaan ini adalah menggunakan sabit, cangkul, mesin penyiang gulma, mesin penamur pupuk, dan mesin penyemprotan. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan panen. Nah, pengambilan hasil tanaman dari lahan dan untuk beberapa macam tanaman ditambah dengan beberapa pengolahan awal, misalnya perontokan. Nah, pada beberapa mesin pemanen yang lengkap atau combine harvester, pekerjaan panen akan meliputi sampai diperoleh hasil panen yang bersih, siap untuk diolah lebih lanjutnya. Nah, contoh di alsintan di kegiatan panen ini adalah seperti sabit gerigi, reaper, combine harvester, windrower, dan lain sebagainya. Kalau alat itu sabit, kalau kita menggunakan mesin yaitu combine harvester, itu bisa kalian lihat di YouTube contoh alatnya. Kalau sabit itu bisa kita lihat di sekitaran kita digunakan oleh Bapak Ibu petani. Ada tambahan sedikit, selain panen ada juga di kegiatan pengolahan hasil pertanian masih menggunakan alat dan mesin pertanian. Pekerjaan setelah panen sampai hasil tersebut menjadi barang yang siap untuk dipasarkan, misalnya untuk padi sampai menjadi gabah, kering ataupun beras. Nah, pada kebanyakan hasil pertanian, pekerjaan yang mula-mula biasanya berupa pengeringan, yaitu biasa menggunakan mesin ataupun sinar matahari langsung. Pekerjaan pasca panen meliputi antara lain pembersihan, pengeringan, pemilihan atau sortasi, pemilahan atau grading, kemudian pengangkutan, penggilingan, sampai ke penyimpanan. Nah, contoh alatnya yang digunakan dalam pengolahan hasil pertanian adalah alat pengering buatan, perontok biji-bijian, kemudian alat pengupas kulit, gilingan, dan lain sebagainya. Semua alat-alat yang Bapak sebutkan di atas tadi, jika ada yang belum jelas atau belum paham, silahkan kalian cari saja di YouTube atau Google untuk mengetahui lebih dalam lagi. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja paparan singkat dari Bapak tentang mata pelajaran alat dan mesin pertanian. Untuk hal yang lebih dalam lagi nanti akan kita pelajarin di hari dan kesempatan lainnya. Baik, Bapak rasa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.